Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farblan Tinoritonang dengan link channel 24004 dari kelas B, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi hukum kepailitan dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang diampu oleh dosen kami yaitu yang terhormat Bapak Dr. Wirmeka Putra SEMSI CIKNR CSRS. Baiklah, langsung saja. Di sini ada pengertian kepailitan menurut para ahli. Black's Law Dictionary mendefinisikan pailit sebagai keadaan atau kondisi seseorang, baik individu, persekutuan, korporasi, maupun badan hukum lainnya yang tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Definisi ini menekankan bahwa kepailitan sangat erat hubungannya dengan ketidakmampuan debitur melunasi kewajibannya. Sementara itu, ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan menyatakan bahwa pailit adalah sitaan umum atas seluruh harta debitur agar tercapai perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi secara adil di antara para kreditur. Dari segi bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Baiklah, selanjutnya di sini pengertian kepailitan menurut undang-undang. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh kekayaan debitur yang selanjutnya masuk dalam model pailit. Status pailit yang diberikan kepada debitur membawa konsekuensi hukum yang fundamental, yaitu debitur secara otomatis tidak lagi memilih hak atas penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya. Syarat pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 di sini yaitu berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Kepailitan terdapat 4 syarat yuridis yang harus dipenuhi agar suatu perusahaan atau perorangan dapat dinyatakan pailit. Yaitu yang pertama, adanya utang dari debitur kepada kreditor. Yang kedua, minimal satu dari utang tersebut sudah jatuh tempo. Yang ketiga, minimal satu dari utang tersebut dapat ditagih. Dan yang keempat, adanya debitur yang memiliki lebih dari satu kreditor. Keempat syarat ini bersifat kumulatif, artinya seluruhnya harus terpenuhi agar permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan oleh pengadilan niaga. Selanjutnya di sini yaitu pihak-pihak terkait dalam kepailitan. Di sini yaitu pemohon pailit. Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan mengatur pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit. Pihak-pihak tersebut meliputi yang pertama, debitur sendiri yang secara sukarela mengajukan permohonan pailit atas dirinya. Yang kedua, satu atau lebih kreditor yang merasa dirugikan oleh debitur. Yang ketiga, pihak kejaksaan apabila permohonan yang menyangkut kepentingan umum. Yang keempat, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dalam hal debiturnya adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Dan yang kelima, likuidator yang wajib mengajukan permohonan pailit apabila kekayaan perseroan tidak lebih besar daripada utangnya. Selanjutnya di sini yaitu para pihak lainnya. Selain pemohon, terdapat beberapa pihak lain yang memiliki peran krusial dalam proses kepailitan. Debitur pailit adalah pihak yang memiliki lebih dari satu kreditor dan setidaknya satu dari utangnya telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Hakim niaga bertugas memeriksa dan memutus perkara kepailitan secara majelis di pengadilan niaga. Hakim pengawas diangkat oleh pengadilan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberesan harta pailit. Kurator, baik dari Balai Harta, Peninggalan maupun Perseroangan, diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membebaskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Panitia kreditor merupakan perwakilan pihak kreditor yang memperjuangkan kepentingan kreditor, yang dibedakan menjadi panitia kreditor sementara panitia kreditor tetap. Selanjutnya di sini yaitu adalah akibat hukum kepailitan. Di sini yaitu kompensasi utang dan kontrak timbul. Beberapa akibat hukum yang timbul dari putusan pailit berkaitan dengan perikatan yang telah ada sebelumnya. Penjumpaan utang atau kompensasi utang diperbolehkan sepanjang utang dan
piutang antara debitur dan kreditor. Keduanya diterbitkan sebelum pernyataan pilot diucapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Selain itu, kontrak timbal balik antara debitur dan kreditor yang dibuat sebelum putusan pilot tetap dapat dilanjutkan meskipun seluruh prestasi belum dipenuhi. Dalam hal ini, kreditor dapat meminta kepastian dari kurator terkait kelanjutan kontrak, dan kurator dapat dimintakan jaminan atas kesanggupannya untuk melanjutkan pelaksanaan kontrak tersebut. Selanjutnya, penangguhan eksekusi dan Actio Pauliana. Kepailitan pada prinsipnya tidak menghalangi eksekusi terhadap jaminan preferen. Namun demikian, pasal 56A ayat 1 Undang-Undang Kepailitan memberikan hak kepada kurator untuk melakukan penangguhan eksekusi dengan jangka waktu paling lama 90 hari sejak putusan pilot ditetapkan. Tujuan penangguhan ini adalah untuk memperbesar kemungkinan terjadinya perdamaian atau untuk mengoptimalkan harta pilot. Akibat hukum lainnya adalah berlakunya Actio Pauliana, yaitu upaya untuk membatalkan transaksi yang dilakukan debitur sebelum putusan pilot yang dapat merugikan kepentingan kreditor. Ketentuan ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya, sita umum dan hak dan kehilangan hak mengurus. Salah satu akibat paling fundamental dari putusan pilot adalah berlakunya sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang masuk dalam harta pilot. Hakikat dari sita umum adalah untuk menghentikan perebutan harta pilot oleh para kreditor secara sendiri-sendiri, serta menghentikan segala transaksi debitur yang berpotensi mengurangi harta pilot. Sita umum ini terjadi demi hukum. Selain itu, terhitung sejak pukul 12 malam dari hari putusan pilot diucapkan, debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang masuk ke dalam harta pilot. Pengurusan dan penguasaan tersebut beralih sepenuhnya kepada kurator. Namun demikian, pengecualian berlaku untuk harta tertentu yang benar-benar dibutuhkan untuk kelangsungan hidup debitur dan keluarganya. Lanjut di sini hal-hal lainnya. Beberapa akibat hukum lain yang timbul dari putusan pilot meliputi: 1. Putusan pilot juga berlaku bagi suami atau istri debitur apabila perkawinan dilakukan dengan persatuan harta, kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta. Yang kedua, perikatan yang dibuat oleh debitur pilot setelah putusan pilot tidak dapat dibayarkan dengan harta pilot, kecuali perikatan tersebut memberikan keuntungan terhadap harta pilot. Yang ketiga, gugatan hukum yang berkaitan dengan harta pilot harus diajukan oleh atau terhadap kurator, dan penghukuman terhadap debitur pilot secara pribadi tidak memiliki kekuatan hukum terhadap harta pilot. Perkara pengadilan yang keempat, perkara pengadilan yang sedang berjalan antara debitur dan kreditor ditangguhkan dan dapat diambil alih oleh kurator. Dan yang kelima, seluruh penyitaan yang telah atau belum dilaksanakan terhadap harta debitur menjadi batal demi hukum sejak putusan pilot dijatuhkan. Di sini selanjutnya yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Di sini bagian pengertian dan pembedanya. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU merupakan salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan debitur untuk menghindari kepailitan. Pasal 229 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa apabila permohonan pilot dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu. Perbedaan dasar antara PKPU dan kepailitan terletak pada kewenangan mengurus kekayaan. Dalam PKPU, debitur tidak kehilangan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal tersebut mendapat persetujuan dari pengurus yang ditunjuk pengadilan. Sementara dalam kepailitan, debitur kehilangan seluruh kewenangan mengurus dan mengalihkan hartanya yang telah masuk ke dalam bundel pilot. Selanjutnya di sini prosedur. Prosedur pemohonan PKPU secara garis besar meliputi beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, permohonan diajukan ke pengadilan niaga di tempat kedudukan debitur, ditandatangani oleh debitur bersama kuasa hukumnya dan dapat dilampiri rencana perdamaian. Yang kedua, apabila permohonan pilot dan PKPU diajukan bersamaan,
Pengadilan niaga wajib mengabulkan permohonan PKPU terlebih dahulu, menunjuk hakim pengawas dan mengangkat pengurus. Yang ketiga, pengurus memanggil debitur dan kreditur untuk menghadiri sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 setelah putusan PKPU sementara, serta mengumumkannya dalam berita dan negara dan surat kabar. Yang keempat, pemungutan suara terhadap rencana perdamaian dilakukan dalam rapat permusyawaratan hakim dengan jarak minimal 14 hari antara penyampaian tagihan dan tanggal pemutusan rencana perdamaian. Yang kelima, persetujuan PKPU tetap membutuhkan suara lebih dari setengah kreditor konkuren yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah tagihan yang diakui atau sementara diakui. Dan yang keenam, apabila jangka waktu maksimal 270 hari tidak tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka debitur dinyatakan pailit dan putusan tersebut tidak dapat diajukan kasasi maupun peninjauan kembali. Selanjutnya di sini yaitu pengakhiran. Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat berakhir karena beberapa keadaan sebagai berikut. Yang pertama, berakhir karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh debitur. Yang kedua, dicabut karena keadaan harta debitur telah membaik dan mampu melanjutkan pembayaran utang. Yang ketiga, berakhir karena telah mencapai perdamaian antara debitur dan para kreditor. Yang keempat, berakhir karena rencana perdamaian ditolak oleh kreditor. Yang kelima, berakhir karena perdamaian dipisahkan oleh pengadilan niaga. Yang keenam, berakhir karena PKPU dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan. Yang ketujuh, berakhir setelah masa PKPU terlampaui tanpa terjadinya kesepakatan. Dan yang kedelapan, berakhir karena PKPU tetap tidak disetujui oleh kreditor dalam rapat pemungutan suara. Dari presentasi yang saya paparkan dapat disimpulkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Syarat pailit meliputi adanya utang telah jatuh tempo, dapat ditagih, serta adanya debitur dengan lebih dari satu kreditor. Pihak-pihak terkait dalam kepailitan antara lain pemohon, debitur, hakim niaga, hakim pengawas, kurator, panitia kreditor, dan pengurus. Akibat hukum kepailitan sangat luas, mencakup berlakunya sita umum, kehilangan hak mengurus harta, kompensasi utang, actio pauliana, serta penangguhan eksekusi. Sebelum dinyatakan pailit, debitur masih memiliki kesempatan untuk mengajukan PKPU sebagai upaya restrukturisasi utang dalam jangka waktu maksimal 370 hari. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.